Lumen nomor 11.838, 2 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesaksian Yohanes Pembaptis. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 26 dan 27. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang ingin sukses. Tidak sedikit yang ingin dikenal dan terkenal. Zaman sekarang orang berlomba-lomba untuk tampil di media sosial dan dikagumi banyak orang. Tidak demikian dengan apa yang ditampilkan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk menonjolkan dirinya, sebab banyak orang yang datang kepadanya, mendengarkan dia, dan minta dibaptis olehnya. Namun, ketika orang-orang itu bertanya, apakah dia itu adalah Mesias, dengan tegas dia menampik dan menegaskan, "Bukan." Katanya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Suara itu mewartakan sabda Allah atau firman Tuhan. Yohanes adalah suara dan firman atau sabda itu adalah Yesus. Yesus adalah Mesias
bukan dirinya. Lalu katanya kepadamu, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari terkasih, sejak awal dari pewartaan Injilnya, penginjil Yohanes menegaskan siapa Yesus dan siapa Yohanes. Yesuslah Mesias yang ada di antara bangsanya, tapi tidak mereka kenal. Yohanes bukan Mesias. Dia hanyalah suara yang mengabarkan kehadiran sabda di antara mereka. Bahkan dia merasa tidak pantas di hadapan Dia yang datang kemudian daripadanya. Tetapi Dia sudah ada sebelum Yohanes dijadikan. Sebab Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Dialah Allah yang menjadikan Yohanes. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sedemikian merendahnya Yohanes Pembaptis yang sudah mulai dikagumi orang banyak itu, sehingga dia mengatakan kepada orang banyak itu tentang Yesus, Sang Sabda. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kasut atau alas kaki, tempatnya di bagian terbawah tubuh, bersentuhan dengan debu dan kotoran. Untuk tindakan membuka tali kasut Yesus saja, dia tidak merasa tidak layak. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Ada dua hal. Yang pertama, tentang kehormatan dan gengsi. Bahwa sebagai seorang yang dikagumi oleh banyak orang, kepadanya orang menaruh harapan sebagai nabi. Olehnya mereka itu dibaptis di Sungai Yordan. Bukankah ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memegahkan diri dan menambah kemuliaannya untuk mendapatkan semakin banyak pengikut? Nama besarnya dan ketenarannya bisa menjadikannya sebagai pribadi yang penting dan berpengaruh, dan dapat memuliakan dirinya sebagai sosok yang patut dihormati. Namun, Yohanes menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang utusan. Dia hanyalah suara, bukan Sang Sabda. Sudah cukup mereka mengaguminya. Kini giliran mereka berkenalan dengan sosok tidak dikenali di antara mereka yang minta dibaptis oleh Yohanes. Dialah Sabda yang menjadi manusia, dan mereka harus mengenali Dia sebagai Mesias. Sejak dari awal, penginjil mengatakan ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi
untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang kedua, tentang otoritas dan kuasa. Yohanes Pembaptis mau menegaskan bahwa Yesuslah yang harus dikagumi, bukan dirinya. Dia itu siapa? Dia bahkan tidak lebih mulia dari seorang hamba dari majikan yang melayani tuannya seperti membuka tali kasut tuannya. Untuk hal sedemikian saja, Yohanes merasa dirinya tidak layak. Orang harus berhenti mengaguminya dan menemukan sosok baru dalam diri Yesus. Kata Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita petik dari kesaksian Yohanes tentang Yesus, Sang Mesias? Saya sering mengatakan kepada teman-teman yang mengatakan bahwa menulis renungan seperti yang sedang Anda dengar ini sungguh pekerjaan mulia. Saya selalu mengutip kata-kata Yohanes ini untuk menjawab mereka. Yesus harus menjadi semakin besar dan aku dilupakan saja. Saya tidak lebih baik dari Yohanes. Lalu saya mengutip firman Yesus ini. Jikalau engkau selesai melaksanakan tugasmu, katakanlah, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melaksanakan tugas tuannya. Setiap imam, setiap biarawan atau biarawati, setiap pemuka agama Katolik, termasuk Anda dan saya, marilah kita miliki semangat mulia Santo Yohanes Pembaptis. Kita harus mulai menyadari dan mempolakan cara pikir dan tindakan kita sedemikian rupa agar Yesus semakin dikenal dan disembah serta dimuliakan. Ingatkah Anda bahwa saya pernah berkata, jika khotbahmu, pengajaranmu tidak membuat orang bertemu dengan Yesus, mengamuni Yesus, dan percaya kepada Yesus, kamu gagal. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku dalam hidupku sudah menghadirkan Yesus untuk dikagumi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami semangat yang ada pada diri Yohanes Pembaptis. Bantulah kami untuk menampakkan kehadiran putramu melalui pikiran, tutur kata,
dan tindakan kami yang melakukan firman-Nya. Demi Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.